eh, berpedoman ke eh, topik yang harus dibahas pada sore hari ini, yaitu pembuatan atau penulisan proposal bab satu, kan gitu. Nah, yang hadir berapa ya kita? Berapa tadi? Ini udah saya tutup jadi nggak kelihatan. Jadi sangat disayangkan kalau nggak hadir. Nah, siapa ini kira-kira nanti yang penelitiannya kualitatif? Semua? Nggak juga. Nah, nggak apa-apa lah ya. Mungkin yang Tantri kira-kira kualitatif atau enggak? Ya, Oh, ini kualitatif. kualitatif, Bu. Kualitatif. Ya, baik, enggak apa-apa. Sambil dengar-dengaran ya, masukan-masukan dari saya. Nah, baiklah, kalau begitu, perlu enggak saya mengulang lagi apa itu penelitian kualitatif? Saya tanya aja mahasiswa. Mungkin dari yang pertama kan sudah dapat ya ilmu tentang penelitian kualitatif. Perlu saya ulang lagi atau gimana? Hah? Nggak ada suara. Perlulah Bu, Perlu. sambil Ya, mengingatkan. ya udahlah. Kalau perlu ya, sedikit aja ya. Kita banyak diskusi Iya Bu. aja. Mungkin ada yang mau melakukan penelitian kualitatif nanti. Nah, intinya penelitian kualitatif adalah penelitian, ya saya ambil aja dari sini ya. Ini Moleong ini terkenal dengan kualitatif ya. Moleong, Sugiono tuh kalau kualitatif sudah nggak asing lagi namanya. Ya kalau di penelitian kualitatif. Jadi kalau saya lihat, saya sambil apa juga ini eh, apa berbagi dari beberapa pendapat orang lain tentang penelitian kualitatif ya. Walaupun dari para ahli mungkin sudah dapat dari dosen sebelumnya ya. Jadi kalau kita mau menyelesaikan tugas akhir, oh ya ini untuk semua aja, untuk global ya mahasiswa yang bergabung di sini supaya dihalu-halukan lah yang ber-16 itu supaya masuk kan gitu. Karena ada masukan ini kan gitu ya. Nah, jadi dalam menyelesaikan perkuliahan tentu tugas akhirnya ada. Ya, Dok. Bingungnya Ke kenapa? masuk ke roomnya. Soalnya saya tadi juga salah room. Oh gitu, breakout roomnya ya. Ya sebenarnya Ini kan harusnya grup ARS ya. ya ARS, Dokter. Harusnya sih nggak usah breakout room. Tapi saya tadi masuknya ke Romcast. Mungkin teman-teman yang lain pada gitu kali, Dokter, makanya agak Mungkin bisa lama. dihubungi di grupnya, grup WA-nya sambil Baik, menunggu. baik, Silakan Dokter. dihubungi teman-temannya. Ada berapa ARS? eh saya lupa, Dokter, sepertinya antara 17 atau 17 18 orang, Dokter. 17 kalau nggak salah. Oke, silakan dihubungin teman-temannya. Ya, bentar ya, Dok. Ya.
Bisa kita mulai atau kita tunggu teman-teman yang lainnya? Izin dok, Gimana ya? beberapa teman-teman di peminatan ARS ada yang izin sama ya dok. Ya, jadi kita mulai aja nih. Boleh dok? Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. Bapak Ibu semuanya. Ya, mohon maaf sebelumnya karena saya tadi harusnya jam 3:30 tapi jadi masuk room itu sekitar 3:46 ya. Karena baru sampai di Jakarta. Baik, kita langsung aja. Kelihatan PPT-nya? Kelihatan dok? Kelihatan dokter. Kelihatan ya. Baik, kita mulai aja ya. Jadi hari ini saya diamanahkan untuk membawakan tentang risiko klinis di pelayanan medis dan penunjang medis. Ini profil saya. Oke, langsung aja ya. Resiko apa? Kira-kira kalau resiko apa yang kebayang sama kita? Apa kira-kira? Coba ada yang mau ngasih pendapat nggak? Apa itu resiko? Kira-kira Dampak dokter. ada yang mau ngasih pendapat? Segala sesuatu yang mungkin terjadi dari suatu tindakan atau perbuatan. Segala sesuatu yang terjadi karena perbuatan. Ya, berarti itu pos dia ya. Iya dok, Setelah setelah tindakan atau perbuatan. oke. Ya, risiko itu adalah potensi yang terjadi menimbulkan kerugian dan dapat timbul akibat dari proses kegiatan yang saat sekarang atau kejadian yang masa yang akan datang. Artinya bukan kejadiannya itu mungkin akan datang, tetapi resikonya itu kegiatannya itu mulai dari sekarang. Ya, itu secara umum resiko. Kemudian manajemen resiko. Manajemen resiko adalah proses pendekatan yang secara proaktif untuk mengidentifikasi, menilai, dan menyusun prioritas resiko dengan tujuan menghilangkan atau meminimalkan dampaknya. Ya, manajemen resiko. Tujuan dari manajemen resiko pada pelayanan kesehatan yang pertama adalah bagaimana meminimalkan kemungkinan kejadian yang memiliki konsekuensi negatif bagi konsumen atau pasien, bagi staf ataupun dan organisasi. Kemudian bagaimana meminimalkan risiko kematian, cedera, ataupun penyakit pada konsumen atau pasien, karyawan, orang lain sebagai akibat dari pelayanan yang diberikan. Kemudian tujuan yang lain adalah meningkatkan hasil asuhan pasien. Kemudian mengelola sumber daya secara efektif, kemudian mendukung kepatuhan terhadap regulasi, peraturan, dan memastikan kelangsungan dan pengembangan organisasi. Yang di Zoom ini siapa yang dari rumah sakit? Yang kerjanya di rumah sakit? Saya Prof, saya Dok. Bu Loim ya? Masih di mana Binjai atau Langkat kemarin? Di Langkat, Dokter. Ya di Langkat ya. Yang lain ada yang di rumah sakit selain Bu Ada Loim? dok, Bu Lili, di mana Bu Lili? di kumpulan Pani Tebing dok. Oh iya, di kumpulan Pane ya. Ibu dokter? Dokter gigi dok. Hah? Dok, Penelitian itu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, lebih mendetail, dan lebih komprehensif dari satu hal yang akan kita teliti. Nah, tentu lebih kompleks, lebih mendetail, lebih komprehensif dari hasil-hasil penelitian orang lain.
Itu ya, research ya. Nah, sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian ilmiah ya yang tujuannya memahami suatu fenomena dalam konteks sosial. Nah, walaupun di antara mahasiswa ada yang kuanti, tidak masalah. Jadi pengalaman ini ilmu ini gitu ya. Tentu penelitian kualitatif itu mengedepankan proses interaksi komunikasi. Ya, sekali lagi, tentu penelitian kualitatif adalah mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Jadi ada interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Jadi kalau yang senang penelitian kualitatif, saya berikan apresiasi lah, ya karena penelitian kualitatif ini kan gampang-gampang susah ya. Jadi kenapa? Kita harus ada komunikasi kan dengan orang-orang kan gitu. Nah, lalu kemudian nanti tulisan itu atau hasil komunikasi itu nanti hasil interaksi itu sebaiknya direkam ya, direkam lalu nanti dibuat ke satu word. Jadi hasil komunikasi kita dengan orang yang kita disebut itu dengan informan ya. Jadi hasil penelitian, hasil komunikasi kita itu kita rekam. Dulu saya juga waktu S2 juga itu kualitatif, S3 juga kualitatif, mix method ya. Dia kualitatif dan kuanti. Jadi saya mix kuali dan kuanti untuk penyelesaian S3-nya waktu itu ya. Jadi siapa yang melakukan penelitian kualitatif ini adalah tertantang untuk melakukannya ya. Nah, jadi sekali lagi itu untuk penelitian kualitatif ya. Jadi penelitian kualitatif disebut juga, walaupun ada di sini ya beberapa, tapi ini mungkin sudah banyak disampaikan oleh dosen sebelumnya ya. Nah, jadi secara narasi aja saya sebutkan penelitian kualitatif itu penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme. Nah, di sini juga ada disebutkan oleh Sugiono ya. Digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, ya, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel, sumber data, ya, dilakukan secara purposif dan snowball, ya. Oke, saya ambil dari sini ya. Nah, jadi pengambilan sampel itu dilakukan secara purposif dan snowball, ya. Teknik pengumpulannya dengan triangulasi, gabungan, ya, triangulasi. Analisis datanya bersifat induktif, kualitatif, ya. Dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Nah, itu penelitian kualitatif, ya, secara luas. Jadi dari beberapa teori ini, mungkin yang sudah mahasiswa dapatkan dari dosen sebelumnya, yaitu bahwa penelitian kualitatif itu adalah metode yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme. Ya, kesimpulan dari beberapa pendapat ya tentang penelitian kualitatif. Jadi penelitian kualitatif itu adalah metode penelitian berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Tujuannya untuk memahami fenomena dalam konteks sosial tentunya, karena berhubungan dengan masyarakat langsung ya, secara alamiah, dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi
yang mendalam antara peneliti dan fenomena yang diteliti. Ya, nah jadi saya mulai saja lah ya. Nanti boleh sambil bertanya ya. Ini sepintas tadi tentang penelitian kualitatif. Nah, kalau kita meneliti, ya, kalau kita meneliti, yang pertama ada masalahnya atau tidak, gitu ya. Jadi kalau yang judul kita itu masih menjadi masalah atau tidak, itu yang pertama. Nah, misalnya tantri lah, apa kira-kira judulnya? Saya judulnya ini Bu, pemanfaatan mobile health dan dampaknya pada perilaku kesehatan masyarakat. Apa tadi? Pemanfaatan Pemanfaatan mobile health. mobile health. Iya. Mobile health. Pemanfaatan mobile health untuk apa? Dan dampaknya pada perilaku kesehatan masyarakat. Perilaku kesehatan masyarakat. Ada apa dengan perilaku masyarakat? Jadi ini untuk mengetahui ini sebuah pemanfaatan mobile health itu kan jadi kayak aplikasi kayak Halodoc, dokter kayak gitu. Iya. Nah, itu apakah dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat untuk apa namanya? Untuk melakukan pengobatan atau konsultasi dengan telemedicine kayak gitu, Bu. Nah, begini ya. Coba dicek kembali ya. Sekali lagi mau saya ingat, saya apakan ya, saya mengingatkan kepada mahasiswa. Kalau kita mau meneliti, ya, tentu yang kita teliti itu masih menjadi masalah, masih menjadi permasalahan gitu. Saya kasih contoh, stunting, jelas ya masih menjadi masalah. Itu perlu diteliti, tuh. Jadi kalau sekali lagi kalau kita mau meneliti harus ada masalahnya. Jadi kalau nggak ada masalahnya, apa yang mau kita teliti? Tantri lah dari judul itu, apa yang menjadi masalah? Yang menjadi masalah itu karena memang di masyarakat daerah sini belum memanfaatkan dengan baik, Bu, ininya apa namanya mobile health tersebut. Jadi mereka lebih memilih untuk datang langsung ke vaskes. Jadi Nah, membuat antrian membludak kayak gitu, Bu. sudah sesuai nggak mobile health itu sesuai nggak dengan kebutuhan masyarakat? Kalau nggak sesuai, susah loh nanti. Benar. Nah, sesuai dengan keadaan masyarakat nggak? Memang dibutuhkan masyarakat nggak mobile health itu? Kalau tadi jawabannya itu, berarti nggak dibutuhkan masyarakat. Kalau nggak dibutuhkan masyarakat, itu apa diteliti? Nah, jadi kalau kita meneliti, harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat gitu. Nanti bisa saya prediksi aja. Takutnya nanti hasil dari interaksi kamu dengan masyarakat ya nggak sesuai dengan harapan peneliti. Takutnya karena mobile hal ini sudah dibutuhkan masyarakat atau enggak. Kalau enggak dibutuhkan, nanti takutnya hasilnya apa ya? Nggak seperti yang diharapkan gitu. Jadi alangkah baiknya solusi kan gini ya. Sekali lagi ya, pertama kalau kita meneliti itu kan harus ada masalah. Oke, udah ada masalah, dampaknya apa? Kalau masyarakat tidak menggunakan mobile health, apa dampaknya kepada masyarakat? Belum besar kan? Buktinya tadi Tantri menjawab, masyarakat masih suka langsung berobat. Nah, kalau dampaknya belum ada ke masyarakat, susah loh nanti. Nah, takut nanti sia-sia penelitiannya gitu. Nah, jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kalau mobile health itu belum dibutuhkan masyarakat,
nanti apa ya? Kasihan penelitinya nanti. Hasilnya nanti jadi apa gitu hasil penelitiannya. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Itu tadi jawaban dari Tantri udah jelas itu. Artinya masyarakat masih suka, ya itulah apa masyarakat sekarang. Dia masih belum membutuhkan dengan mobile health gitu. Jadi itu hati-hati, tapi itu saran saya aja ya. Mungkin nanti dengan mendalami mungkin bisa ada yang didapat ya. Itu saran saya ya. Jadi kalau kita meneliti itu harus ada masalah. Kenapa? Karena masalah itu yang mau kita berikan solusi kan gitu. Sebagai pasca sarjana tentu dengan masalah itu lalu Anda teliti, nanti kan ada hasilnya gitu ya. Nah, enggak apa-apa, itu hanya saran saya saja ya. Nah, jadi sekali lagi ya, di pendahuluan itu ya yang kita buat itu adalah tentu pertama harus ada masalah di bab 1. Nah, masalahnya contoh, saya sebut aja langsung yang stunting. Stunting kan masih menjadi masalah, maka layak dilakukan penelitian. Nah, solusinya apa yang mau dikerjakan? Saya serahkan kepada peneliti kan gitu ya. Nah, jadi pertama yang saya tekankan untuk membuat bab 1 harus ada masalah. Saya kasih contoh tadi stunting, itu masalahnya. Baru cerita stunting lah kan, cerita stunting, sedikit 1-2 paragraf, ya. Lalu ketika sudah ada masalah, tentu kita bisa melihatnya lewat data yang ada. Terstandar mungkin karena memang harus seperti itu. Harus seperti itu karena kita kan pasti berhubungan dengan nyawa dan sekarang bukan hanya nyawa yang kita berhubungan tapi kita berhubungan dengan orang lain baik dari segi sosial dan sebagainya dan hukum juga dan sebagainya dan banyak hal lah yang berhubungan dengan rumah sakit ini yang sangat penting. Jadi apa saja yang bisa terjadi itu harus kita pikirkan, harus diidentifikasi. Kemudian bagaimana bisa terjadi? Kemudian mengapa itu bisa terjadi? Kapan itu bisa terjadi? Mungkin ada yang bocor ya suaranya ya. Kemudian untuk siapa itu bisa terjadi? Di mana itu bisa terjadi? Seperti itu ya asesmennya ya. Kemudian analisis resiko. Apa kemungkinan atau frekuensi sesuatu terjadi? Apa konsekuensinya? Apa dampaknya? Dampaknya biasa aja kah? Ya, nggak ada dampak atau ada moderat, sedang atau sangat berdampak ekstrim. Ya, itu harus kita analisis. Kemudian siapa yang bisa terpengaruh dan bagaimana caranya? Kemudian berapa tingkat risikonya? Apa kontrol yang ada dan yang dibutuhkan. Kemudian evaluasi risiko, bandingkan tingkat risiko kriteria identifikasi sebelumnya. Kemudian yang kedua, ada tentukan apakah risiko tersebut diterima atau ditolak. Kemudian kelola risikonya diterima atau risikonya tidak diterima. Kemudian ada penanganan, pengobatan risiko, identifikasi opsinya, dipertimbangkan dan dievaluasi manfaat kepraktisan opsi, pilih opsi yang sesuai, siapkan rencana aksi. Ya, tapi punggawanya ini yang penting itu adalah komunikasi dan konsultasi, sama monitoring, audit, dan peninjauan ulang. Ya, bagaimana komunikasi dan konsultasi itu bisa memaksimalkan keterlibatan semua pemangku kepentingan. Jadi, apapun ceritanya bahwa ini kita sebagai struktur, ya kita mau begini-begini, mau melihat apa itu mulai dari konteksnya, identifikasinya, analisisnya, kemudian tetapi harus itu dikomunikasikan. Ya, dikomunikasikan. Kemudian monitoring, audit dan peninjauan ulang bagaimana keterlibatannya memaksimalkan penggunaan keahlian dan di dukungan secara internal nantinya. Nah, ini dia penjabarannya adalah komunikasi dan konsultasi. Komunikasi dan konsultasi adalah elemen kunci dari proses manajemen resiko klinis. Jadi ini kuncinya. Ya, yang kanan tadi dia kanan kiri ada penggawanya. Komunikasi itu sangat penting ya sebagai elemen kunci dari proses manajemen risiko klinis. Rumah sakit harus mengembangkan strategi komunikasi yang tepat untuk melibatkan para pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Kemudian memastikan bahwa mereka sadar
Mengapa strategi dan kebijakan manajemen risiko klinis telah dikembangkan dan diimplementasikan. Kemudian memastikan bahwa mereka memahami peran dan tanggung jawab individu mereka untuk manajemen risiko klinis. Kemudian tetapkan konteks tadi yang pertama tadi ya. Agar program manajemen risiko klinis rumah sakit menjadi efektif, lingkungan operasi, organisasi, dan konteks strategis harus didefinisikan dan dimengerti secara memadai. Kemudian keputusan tentang mengelola risiko klinis perlu dibuat dalam konteks lingkungan internal dan eksternal, organisasi, serta konteks strategi. Kemudian termasuk definisi kriteria di mana rumah sakit akan menentukan apakah risiko dapat diterima atau ditolak. Kemudian jenis dan tingkatan perencanaan manajemen risiko klinis, kontrol dan opsi manajemen juga dipilih. Kemudian pada tahap yang identifikasi risiko, langkah identifikasi risiko berusaha mengidentifikasi risiko klinis yang perlu dikelola. Kemudian sistem identifikasi yang berkomprehensif menggunakan proses sistematis yang struktur dengan baik sangat penting karena potensi risiko yang tidak teridentifikasi pada tahap ini akan dikeluarkan dari analisis dan pengelolaan lebih lanjut. Ya, jadi resiko itu banyak sebenarnya. Kita tadi fokusnya sebenarnya hanya resiko klinis. Ya, tetapi resiko itu ada resiko finansial, ada resiko politis, ada resiko legal. Kalau kita fokusnya pada resiko klinis, secara operasional, resiko klinis itu ya tergantung atau berkaitan dengan pelayanan dan tindakan klinis. Bagaimana seorang dokter, bagaimana seorang bidan, bagaimana seorang perawat, dan semua. Sekarang kan sudah namanya PPA ya, profesionalisme pemberi asuhan ya. Jadi semua itu yang memberikan pelayanan. Kegagalan proses klinis dan manajemen. Kegagalan proses klinis dan manajemen contohnya bagaimana? Ya kegagalan dalam misal banyak ya banyak misalkan kejadian-kejadian plebitis itu termasuk kegagalan proses klinis juga itu kejadian-kejadian infeksi yang berulang ataupun kejadian-kejadian yang lain lah ya. Kemudian kegagalan peralatan dan sarana prasarana. Contohnya gimana? Tiba-tiba apa ini contohnya? Banyak ya peralatan dan prasarana terutama di tempat-tempat yang lebih urgen atau di tempat-tempat yang penting vital seperti kamar operasi itu harus hati-hati ya. Bisa makan banyak kasus yang tertinggal tertinggal apa namanya kasa yang tertinggal yang dan sebagainya banyak ini ya dalam peralatan dan prasarana. Kemudian peraturan kebijakan terstandar, manajemen tenaga kerja, dan pelatihan dan edukasi. Nanti ke depannya satu hal yang mungkin Bapak Ibu juga sudah dengar ataupun tahu ya, tapi saya sekedar sharing aja bahwa ke depannya nanti kita kan memang OP, organisasi profesi itu kan sudah dihilangkan gitu. Bukan dihilangkan sebenarnya, tetapi memang gaungnya tidak seperti dulu. Kalau mau dibentuk OP silahkan, tetapi OP tidak menjadi penentu apa namanya STR, bukan STR apa izin praktek kita dan sebagainya. Dan dulu kalau kita cerita tentang pengembangan kompetensi, pelatihan dan sebagainya itu harus dari OP. Ya kalau yang perawat itu dari PPNI, kalau dokter dia dari ID, kalau dia bidan dari IB gitu seperti itu. Tapi nanti ke depannya pelatihan-pelatihan itu harus terakreditasi tempatnya. Tempatnya di mana? Di mana saja boleh. Coba lihatkan HP saya itu, coba siapa yang tahu. Oke, kita lanjutin ya. Sampai mana tadi? Lupa saya. Ada telepon soalnya. Sampai mana tadi ya? Oh, pelatihan ya, pelatihan. Eh, ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada yang masuk juga lah ya. Nanti saya cerita sendiri supaya nggak ada yang masuk.
pelatihan tadi, pelatihan bahwa nanti dikelola oleh Kemenkes. Pelatihan-pelatihan itu akan dibawa eh, Kemenkes dan kita lembaga ya eh, di misalkan di Sumatera Utara dan sebagainya, kita kalau mau melakukan pelatihan itu harus terakreditasi lembaganya. Jadi kayak sekarang Medistra membuat balai diklat rencana ya dalam waktu dekat kita akan melatihan. Jadi kalau kita mau pelatihan nggak kayak zaman dulu, ya standar PPNI, ID dan sebagainya. Ah, nanti bisa nggak diakuin dalam proses walaupun kita STR kita seumur hidup, tetapi waktu pengajuan pengajuan apa namanya praktek ya 5 tahun sekali itu tetap tetap dijalankan. Kemudian harus dari sertifikat-sertifikat yang terstandar atau terakreditasi lembaga-lembaga yang terakreditasi seperti itu. Ya kita nggak tahu lah ya peraturan kan berubah tapi untuk saat ini berdasarkan amanat Omnibus Law Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tersebut, seperti itulah nanti ke depannya ya. Jadi kita memang juga harus adaptif, harus adaptable mengikuti perkembangan zaman. Karena kita ini kan hanya apalah ya nggak bisa apa-apa kita kan jadi kita melihat itu ya kita ikutin kalaupun harus melawan atau sebagainya kalau misalkan di sini Bapak Ibu ada yang pengurus PPNI, ID, IB itu ya mohon maaf ya kan kita pun nggak bisa apa-apa seperti itu itulah peraturannya ya jadi kita bukan berdasarkan itu lagi berdasarkan lembaga yang terakreditasi ya melalui pelataran sehat namanya. Jadi nanti kita punya punya apa namanya? Punya KTP, punya email, dengan KTP dan semua tercantum nanti riwayat kita. Tadi saya baru lihat tadi itu ya. Ibu siapa tadi itu ya? Dia ikut eh backgroundnya soalnya tadi saya lihat pelatihan pengendalian. Siapa tadi itu ya? Ah itu salah satu program dari Kemenkes itu. Bu siapa tadi ya Bu? Yang baru ikut pelatihan pengendalian ya Bu? Siapa tadi itu ya? Tapi saya lupa menegur tadi. Atau sudah keluar ya dari Zoom ini ya? Bu Sumiati bukan? Halo? Suara saya dengar? Suara saya kedengaran nggak? Dengeran, Dok. Dengar, dokter. Kedengaran. Tapi tadi siapa ya yang ikut pelatihan pengendaliannya? Tadi backgroundnya waktu masuk saya ada baca. Tapi saya lupa tadi. Sekilas tadi saya baca. Siapa yang ikut pelatihan pengendalian tadi? Oke, kita lanjutin aja lah ya. Mungkin sudah pada sibuk, udah pada apa? Udah pada mau masak dan sebagainya kayaknya ibu-ibunya ini. Oke, kita lanjutin. Ini Dokter Albert ini udah ahlinya ini pakarnya ini di rumah sakit ini. Udah biasa dia untuk hal-hal seperti ini. Oke, kok macet ini ya. Oke, ini adalah manajemen resiko rumah sakit. Kategorinya ya ada resiko pasien, resiko dari staf medis, kemudian karyawan, sarana prasarana, resiko terhadap keuangan dan sebagainya. Ini ya, resiko pasien, resiko terkait asuhan pasien, ya kategori risiko di rumah sakit, risiko terkait asuhan pasien, risiko terkait staf medis dan sebagainya. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian analisis risiko memisahkan risiko klinis yang kecil yang dapat diterima dan risiko klinis besar yang tidak dapat diterima. Kemudian menyediakan data untuk membantu dalam evaluasi dan pengelolaan risiko klinis. Kemudian analisis risiko klinis melibatkan pertimbangan sumber-sumber risiko klinis, konsekuensinya dan memungkinkan konsekuensi tersebut dapat terjadi. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi konsekuensi, dampak, dan probabilitas kemungkinan juga dapat diidentifikasi. Kemudian tingkat risiko adalah
konsekuensi ataupun dampak dikali dengan probabilitas ataupun frekuensinya. Risiko klinis dianalisis dengan menggabungkan perkiraan dampak dan probabilitas dalam konteks tindakan dan pengelolaannya. Ini contohnya, ini gradingnya, grading matriks itu grading risiko, ya. Probabilitas ataupun dampak yang di kolom yang pertama, ya. Kemudian kita lihat apakah itu signifikan, ya. Kalau misalkan probabilitasnya itu misalkan sangat jarang, ya, ataupun sangat sering terjadi, sangat sering terjadi, bisa tiap bulan, tiap minggu, kemudian tidak signifikan, itu moderat. Kalau ke bawah itu semakin jarang, ya, sangat jarang, lebih 5 tahun sekali kita klasifikasi nilainya 1. Kemudian kita tidak signifikan, yaitu artinya rendah, gitu dan sebagainya. Kalau yang rendah itu warnanya biru, kalau yang hijau itu moderat, tinggi itu kuning, kemudian ekstrim itu warna merah. Ini juga udah biasa, ya, udah biasa kalau yang sering ikut pelatihan rumah sakit mungkin sudah paham, ataupun yang di rumah sakit sudah sangat familiar terhadap ini. Saya hanya mengulang-ulang saja ini. Ini adalah materi grading resiko, ya. Jadi bagaimana kita bisa mengklasifikasikannya atau menggrading resiko tersebut, ya. Kalau dia warna biru, hasilnya tadi misalkan dia eh, jarang terjadi, misalnya 2 sampai 5 tahun sekali, itu kan nilainya 2. Kemudian tidak signifikan ataupun minor, itu kan rendah, warnanya biru, berarti artinya dapat dikelola dengan prosedur atau bisa diterima risiko tersebut. Kalau warnanya kalau warnanya hijau, itu manajer klinik atau DPJP harus menilai konsekuensi terhadap biaya penanganan risiko. Kalau warnanya yang kuning, kuning tadi itu tinggi, ya. Kalau yang hijau moderat, itu review terperinci dan penanganan mendesak harus dilakukan oleh manajemen senior. Kemudian kalau yang ekstrim, yang warna merah, diperlukan review dan tindakan langsung di tingkat dewan, direktur harus diberitahu seperti itu. Ini harus dilaporkan. Sebenarnya dari yang hijau udah harus diwanti-wanti, karena yang hijau juga moderat, ya. Jadi bisa aja nanti jadi kuning ataupun sampai ke merah seperti itu. Tapi kalau yang merah ini memang harus ada action yang langsung direktur turun tangan seperti itu. Ya, level 1 itu misalkan ini hampir tidak mungkin, ya. Tidak mungkin terjadi. Kalau yang level 2 ataupun low itu jarang terjadi tapi bukan tidak mungkin terjadi. Seperti kata saya tadi, ya. Jarang tapi ya bukan tidak mungkin, bisa jadi merah juga, sangat mungkin. Kemudian yang medium, ya, itu sangat mungkin. Yang kuning itu kalau tadi tinggi tapi mediumnya mungkin, sangat mungkin, dan mungkin bisa terjadi. Kemudian kalau yang high, ya, ini sangat mungkin. Kemudian yang ekstremin yang warna merah yang 5 ini very high, bisa dipastikan bahwa akan terjadi. 81 sampai 100% akan terjadi. Artinya probabilitasnya itu sangat tinggi, ya. 81 sampai 100%. Kalau tadi kita kasih nilai udah nilai A, memang dia 80% udah mungkin, hampir pasti akan terjadi. Tapi kita tidak juga harus apa namanya, yang warna hijau tadi pun tidak, jangan juga disepelekan karena mungkin juga akan terjadi. Oke, ini skor dampak 1, 2, 3 sampai 5. Kemudian kita misalkan lihat cedera pasien, ya, kalau dia tidak signifikan, nah itu tidak ada cedera. Kalau misalkan minor, itu dapat diatasi dengan pertolongan pertama. Kalau moderat, berkurangnya fungsi motorik, sensorik, dan setiap kasus yang memperpanjang perawatan. Kalau yang major itu cedera yang luas, kehilangan fungsi utama permanen, dan kematian. Dari antara semuanya mungkin ada Bapak Ibu yang mau cerita kasus risiko, dan mungkin dari yang memang tidak ada cedera sampai mungkin ada yang sampai menyebabkan kematian di rumah sakit. Mungkin ada yang boleh sharing, apapun itu dampaknya, baik dari rawat inap, kamar operasi dan sebagainya, atau IGD sama sekali, ya. Ada yang Dari punya pengalaman? boleh dokter. Ya, silakan Bu Loim. Kalau
bercerita tentang manajemen risiko, ini kan semua ada di bawah PMKP, Dok, peningkatan mutu keselamatan pasien, ada PPI, manajemen risiko, ada MFK, kemudian sasaran keselamatan pasien dan lain sebagainya. Jadi kalau khusus untuk yang mau saya sharing ini tentang PPI, dokter. Bagaimana caranya bahwa ternyata selama ini yang kita pikirkan pada saat dulu mungkin di perkuliahan, tindakan keperawatan yang kita lakukan, kemudian bisa jadi juga tindakan-tindakan kedokteran itu ada sudah jelas SPO-nya atau SOP-nya. Tapi ternyata setelah kita tahu PPI, karena kan fokusnya semua yang namanya risiko ini kan ke pasien safety, Dok. Jadi menurut saya nggak bisa lepas yang satu komponen atau satu bagian dengan bagian yang lain yang ada di bawah komite mutu ini. Jadi ternyata ada yang kami sebut di PPI itu bundles. Bundles itu dulunya kami kan kita nggak tahu bahwa cara memberikan injeksi intramuskuler atau intravena atau pemasangan IV lain itu dari zaman Bahola itu sudah ada SPO-nya. Tapi ternyata setelah tahu PPI terkait terhadap pasien safety, ternyata kita harus ada bundles-nya. Nah, itu tadi mulai dari kewaspadaan standar kita harus hand hygiene, kita harus pemakaian APD yang rasional, kemudian ada juga mungkin penambahan fasilitas bahwa yang paling sederhananya kalau untuk penutup atau fiksasi daripada bekas insersi atau tusukan bila memberikan IV line atau pemasangan infus itu harus perbannya atau plesternya yang bening supaya lebih cepat terdeteksi adanya plebitis dan lain sebagainya. Jadi mungkin dulu ya saya juga harus jujur, Dok, dulu juga ada pengalaman pasien itu kalau enggak tangannya bengkak betul, bahwa bekas infusnya itu sudah betul-betul merembes, kadang kita nggak sadar dan nggak tahu gitu. Sementara itu udah jelas-jelas membuat cedera. Itu sebenarnya kan udah cedera, Dok. Artinya fungsinya itu akan punya proses untuk kembali ke fungsi semula. Dia bengkak, kemudian susah menggerakkannya, ada rasa sakit, bahkan tanda-tanda plebitis sudah jelas, ada dolor, kalor, rubor dan lain sebagainya. Jadi kalau sekarang itu terkait pasien safety itu sangat bagus ya, Dok, walaupun ada beberapa masih kendala di lapangan bahwa kelihatannya untuk mensinkronkan semua ini betul-betul program ini berjalan butuh biaya besar. Tapi kalau seandainya kita lihat lagi flashback ke belakang, lebih besar lagi biaya akan timbul apabila kita ini abaikan kan gitu. Cuma ya pengalaman juga dokter bahwa sampai sekarang di rumah sakit kecil seperti tempat saya itu masih agak sulit pendekatan yang maksimal untuk menegakkan bahwa ini untuk kepentingan rumah sakit loh, kepentingan kita bersama. Walaupun katanya ini fokusnya adalah pasien safety, tapi dampaknya ini kan untuk semuanya gitu. Seperti PPI yang kami sikapi bahwa bisa meningkatkan hari rawatan, loss menjadi tinggi, kemudian terjadi kerugian-kerugian moral dan material, kemudian bisa image rumah sakit juga jadi buruk dan lain sebagainya. Mungkin kalau dokter yang sudah berpengalaman, ya gimana ya triknya ya, Dok, supaya jangan sampai terjadi KTD, jangan sampai terjadi dampak yang betul-betul merugikan masyarakat secara langsung, supaya benar-benar duduk ini namanya peningkatan mutu keselamatan pasien, di mana di bawahnya itu ada PPI manajemen risiko, MFK sasaran keselamatan pasien dan lain sebagainya, yang mungkin ruang lingkupnya itu akan juga nanti terdampak kepada bagian-bagian lain. Jadi pendekatan ini sampai sekarang saya nggak pernah dapat yang maksimal atau yang ampuh gimana supaya betul-betul duduk benar-benar bisa berjalan sekaligus semua program itu menjadi satu kesatuan untuk betul-betul ya itu tadi, Dok, memang benar-benar pasien safety, tapi pasien safety itu kan hanya bahasa karena fokusnya ke pasien, tapi sebenarnya kalau dikaji dan memang dari pedoman-pedoman dan regulasi yang dibaca, itu memang ya dampaknya sangat terasa sebenarnya untuk rumah sakit juga, ownernya, pemiliknya, pimpinannya, bahkan pekerja-pekerja petugas-petugas kesehatan seperti kita di rumah sakit, Dok. Sampai sekarang masih ada kendala untuk itu, untuk melihat itu bahwa gimana ya supaya
bisa benar-benar pas gitu, karena melihat mereka itu masih apa ya dok, masih pola pikirnya itu ini biayanya besar. Jadi orang Indonesia itu mungkin sifatnya ya masih balik ke dulu, kalau nggak ada masalah itu nggak itu gitu, nggak bisa ngambil tindakan. Padahal sebenarnya kan bisa dicegah, identifikasi resiko, kemudian seperti ini ada bisa di grading bahwa bisa loh sebenarnya ini nggak akan terjadi dengan cara kita yang melihat identifikasi resiko, kemudian bagaimana menggradingnya itu nanti supaya jangan sampai terjadi. Antisipasinya sangat bagus karena memang sudah diatur sedemikian rupa, dokter. Saya rasa itu aja dok. Mohon sharing Iya. dokter. Ya gimana pendekatan saya ke direktur saya. Kan dokter waktu jadi direktur itu gimana ya? Harusnya gimana anggotanya itu, bawahannya itu, apa sih sebenarnya disampaikan untuk lebih meyakinkan, oh ya, sepertinya saya setuju. Gimana? Oke, Bu, sebelumnya saya mau nanya dulu, yang punya dokter kah? Nah, rumah sakit ini sejarahnya adalah sebuah klinik yang dipunyai oleh seorang ibu bidan yang punya pasien Heeh. banyak, dan yang bikin kita semangat di situ awalnya adalah anaknya itu ada dokter, ada perawat, menantunya itu juga ada yang sudah Yang sampai mengelola secara langsung ada dokter, yang dalam mengelola 3 tahun terakhir secara ini langsung. mengelola langsung. Untuk 3 tahun terakhir ini sedang pendidikan orangnya dokter. Jadi mungkin tahun depan sudah bisa lagi kembali. Ya pas seperti yang dokter sampaikan. Waktu dokter yang mengelola anaknya itu kelihatannya ini lebih enak gitu, Mhm. diskusinya lebih pas. Tapi selama 3 tahun terakhir mengambil spesialis ke Banda Aceh, tugas kita jadi lebih berat sepertinya dok. Karena kan kita akan berhadapan dengan ibu yang punya gitu. Jadi mungkin ya insya Allah dok, mungkin Iya, nanti setelah selesai pendidikan bisa lebih mudah lagi. iya. Persoalannya sebenarnya apa namanya sama seperti yang ditanyakan-tanyakan sebelumnya sebenarnya. Kalau kita bicara rumah sakit ini kan complicated dia. Ya keberlangsungan rumah sakit dengan memang dia saya pembukaan saya adalah bahwa saya sampaikan bahwa orang yang kerja di rumah sakit adalah manusia-manusia yang hebat, saya bilang manusia-manusia yang kuat seperti itu, karena memang tujuannya bukan hanya misalkan kita mau melihat eh, dari segi keuntungan ya, tapi memang saya pernah di posisi semua terjepit dia, apalagi sekarang ya posisinya bahwa eh, ya satu sisi kan namanya pemilik pasti pingin pingin modalnya kecil banget, tapi untungnya besar. Itu sisi ekonominya. Makanya saya tanya tadi tinggi bukan dokter, dia akan mengukurnya bisa kok pakai ini dan seterusnya seperti itu. Jadi sisi ekonominya itu akan yang selalu dilihat seperti itu. Ya, jadi tadi sebenarnya kan di awal sudah saya sebutkan bahwa tujuan dari manajemen risiko adalah ini, ya. Kemudian dan harus dipastikan bahwa ini semua mendukung kepatuhan terhadap regulasi dan peraturan dan memastikan kelangsungan pengembangan organisasi. Organisasi yang ada di sini adalah organisasi rumah sakit seperti itu. Siapa itu? Ya, orang yang paling tinggi siapa di situ? Yayasan ataupun yang pemiliknya. Dan itu harus kan banyak sekarang. Dan saya pastikan bahwa eh, ini bedanya S1 dengan S2 ya. Kalau S1 S2 itu kan sudah punya S1 yang sekarang kuliah S2 kan sudah punya pengalaman kayak Bu Loim apa segala macam. Ah, itu perlu juga lah kita sampaikan bahwa oh ayo kalau nggak kuliah seperti itu kan. Jadi terbuka seperti itu cakrawalanya. Apalagi kalau dia udah spesialis ya, kalau spesialis mungkin dari sisi manajemen bukan ya, enggak ya, tapi kalau mungkin dia tahu bahwa rumah sakit itu seperti ini. Karena kan walaupun dia jadi dokter spesialis, tapi dia kan selalu berhubungan dengan dengan yang namanya dengan manajemen seperti itu. Jadi kalau kayak mana caranya, saya pun bingung harus diurai dulu ini modelnya bagaimana pemiliknya dan sebagainya. Tapi kalau kesulitan itu akan lebih sulit kalau ketika dia tidak paham
atau tidak mau paham dan dia bukan orang rumah sakit, bukan dokter ataupun yang paham tentang rumah sakit, tapi disuruh mengelola rumah sakit itu akan rumit. Tapi beda ketika memang dia pemilik tapi dia dokter, sisi keuntungan pasti dia pikirkan, tetapi mungkin sisi-sisi yang lain bagaimana mutu dia akan pikirkan juga sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan akreditasi, kemudian memang itu tujuannya adalah peningkatan mutu gitu, bukan peningkatan kualitas, selain hanya mencari keuntungan untuk pengembangan rumah sakit. Seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau mau diurai, banyak yang bisa nanti kita urai. Oke, saya lanjutkan ya Bu. Gitulah mungkin jawaban dari saya. Tapi nanti untuk yang lebih jelasnya, untuk hari ini kita kan bicara tentang resiko ya. Hari ini kita tentang risiko, nanti yang untuk minggu depan ya itu baru keselamatan pasien dan pasien safety. Jadi nanti pertanyaan Ibu juga akan terkait terhadap keselamatan pasien dan pasien safety tadinya. Itu untuk selanjutnya. Kalau yang hari ini kita belajar tentang risiko klinis ya, risiko klinis, manajemen risiko klinis. Gitu ya Bu. Ke Bu Loim? Ya Dok, terima kasih Dok. Iya. Sorry. Jadi tadi sampai mana? Sampai sini ya. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang risiko klinis. Nanti minggu depan atau kapan nanti ada waktu 2 minggu lagi, saya masuk tentang keselamatan pasien dan pasien safety, ya, atau pasien safety, keselamatan pasien. Nah, ini nanti PMKP yang Ibu sampaikan tadi. Ya semua itu terkait lah, mana ada nggak terkait antara PPI, PMKP semuanya terkait. Kemudian evaluasi resiko. Evaluasi resiko melibatkan pembandingan jika resiko yang ditemukan selama proses analisis dengan kriteria resiko yang ditetapkan sebelumnya. Output dari evaluasi resiko klinis adalah daftar prioritas resiko untuk tindakan lebih lanjut, kemudian keputusan untuk menerima resiko dan pengelolaannya berdasarkan pertimbangan klinis, operasional, teknis, kemanusiaan, kebijakan, tujuan, sasaran, kepentingan stakeholder, keuangan, hukum, dan sosial. Ya, jadi keputusan itu harus mempertimbangkan banyak hal, ya, secara klinis, operasional, teknis, kemanusiaan, kebijakan, tujuan, dasaran, kepentingan stakeholder, keuangan, hukum, dan sosial. Ya, jadi harus dipertimbangkan. Udah kita dapat hasilnya, kita evaluasi, oh ini ada masalah, kita terima dan sebagainya. Tapi kita harus mempertimbangkan ya semua hal tadi nih, kriteria klinis kah, operasional kah, kemanusiaannya, kebijakannya, tujuan, kepentingan stakeholder, keuangan, dan sebagainya. Kemudian pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko yang pertama adalah penanggulangan risiko. Penanggulangan risiko itu tidak terlibat dalam suatu risiko. Kemudian pengurangan risiko yaitu dengan penerapan selektif teknik dan prinsip manajemen yang tepat. Kalau contoh dari pengelolaan risiko, transfer risiko itu pergeseran tanggung jawab ataupun beban untuk kerugian kepada pihak lain, bisa dari undang-undang, peraturan, dan sebagainya, atau asuransi, atau cara yang lain untuk mentransfer resikonya. Kemudian retensi resiko, penahanan yang disengaja atau tidak sengaja atas tanggung jawab, atas kehilangan atau beban keuangan misalnya. Pengendalian, pengembangan, dan implementasi kebijakan, standar, prosedur, dan perubahan fisik untuk menghilangkan atau meminimalkan efek samping dan resiko. Ini pengelolaan resikonya. Ini ringkasan bagaimana penanganan atau penanggulangan resiko. Ya, pertama adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi pilihan penanggulangan resiko atau pengobatan resiko, menghindari, mengurangi, menerima, transfer, retain, kontrol, kemudian analisis manfaatnya, biayanya pada pengobatan yang direkomendasikan, pilihan pengobatan yang tepat, siapkan rencana pengobatan, tentukan risiko residual. Risiko residual itu risiko sisa ya. Kemudian keputusan risikonya, diterimakah, menghindari, atau dirujuk. Kalau diterima, itu terapkan rencananya. Kemudian kalau rujuk, itu ke manajemen. Sampaikan kepada struktur. Begini, 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 gini. Kami ada ini. Nah, Ibu sebagai PPI, misalkan Boloim, sampaikan. Angka kejadian kita, plebitis itu ada
Berapa per bulan? Berapa per bulan, Bu? Plebitis contohnya, Bu. Di rumah sakit Kami Ibu. 1,6% per bulan, Dok, untuk triwulan terakhir bulan 7, 8, 9, dokter. Rata-rata. Tapi untuk di bulan 7 kami masih dapat angka 4. Karena memang bor kami juga, los kami kan nggak besar, Dok. Rumah sakitnya rumah sakit kelas D. Kalau Iya, persentasenya ya lumayan lah itu, Dok. kalau 1 ya good lah, masih bagus kan? Kalau 1, tapi kalau 4 ya nggak bagus lah, ya kan? Kalau biasanya memang 0 gitu kan, kalau Iya, akreditasi itu jawabannya. Tapi kalau sebenarnya gini juga, kalau 0 itu bohong kali, iya, nggak Dok. dilaporkan itu. Jadi gitu dia kalau akreditasi itu kan. Jadi jangan pula kita sangat indah sekali, cantik sekali, padahal kita tahu itu adalah pembohongan. Jadi kalau kita mau jujur ya jujur aja. Jadi apa tindakannya dan sebagainya gitu ya. Iya, Jadi dokter. kalau strategi akreditasi salah satunya adalah itu. Kalau mau bohong ataupun ngarang jangan ngarang kali. Kalau 0 kan bohong kali. Nggak mungkin nggak ada plebitis. Dokter Albert berapa? Kita tahu nggak, Dokter Albert? Rata-rata plebitisnya per bulan. Grand Med. Mana Dokter Albert ini? Lagi meeting dia kayaknya ini. Ya, jadi begitu dia. Kita lanjutin ya. Kemudian buat risk register. Risk register bagian dari proses pencatatan bagaimana rumah sakit akan mengelola risiko di area kerja. Setiap risiko yang diidentifikasi harus dicatat dalam daftar yang dirangkum deskripsi risiko, penyebab dan dampaknya. Kontrol yang ada untuk risiko, penilaian dampak dan probabilitas risiko yang terjadi dengan kontrol yang ada. Peringkat risiko itu bisa rendah, menengah, tinggi atau sangat tinggi dan prioritas keseluruhan risiko. Risk register, rumah sakit harus punya standar yang berisi program risk assessment tahunan atau risk register. Risk register adalah risiko yang teridentifikasi dalam 1 tahun, informasi insiden keselamatan pasien, komplain, investigasi eksternal internal, external assessment, akreditasi, informasi potensial risiko maupun risiko aktual, bisa menggunakan RCA dan sebagainya. Udah ada ini Bu di rumah sakit, risk registernya. Sudah ya? Ini Sudah hanya ada, contoh dokter. saja. Sudah. Ibu Asnijar, bagian apa di Iya, rumah dokter. sakit? Saya Bagian megang apa? PMKP, dokter. PMKP. Masya Iya, Allah, dokter. PMKP udah. Ya makanya kalau udah S2 ini kita bukan mengajar sebenarnya. Jadi kalau saya cuap-cuap gini, sharing aja. Jadi pengalaman-pengalaman yang ada, apalagi saya sudah setahun lebih nggak di rumah sakit. Ya, karena COVID itu saya juga berhenti sejenak lah. Terakhirnya memang jadi di aku aja lah, jadi dosen aja. Oke. Nah, inilah dia. Situasi saat ini kalau misalkan Bapak Ibu di rumah sakit mengalami pajal-pajal seperti ini, ada laporan kronologis, ada morning report, ada audit medis, ada komplain pasien, ada rapat aja setiap hari. Ya, jadi orang rumah sakit itu memang luar biasa. Jadi ya, diharapkan bagaimana Bapak Ibu bisa memanajemen risiko tersebut, menghubungkan pajal-pajal tersebut, sehingga rencana strategis manajemen risiko itu terintegrasi dan bisa eh, di apa namanya ditanggulangi dan bisa 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 menjadi lebih baik ke depannya. Ya, kita nggak mau adanya risiko, tetapi itu bisa di manajemen kok, bisa dilakukan manajemen ataupun kita hindari bisa. Ya, jadi pajal-pajal itu misalkan kalau memang sekarang ini masih punya banyak masalah. Nah, itu juga kita harus membuat pajal-pajal dan hubungkan pajal-pajal itu menjadi sesuatu yang indah seperti ini ya. Jadi identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi penata laksanaan risiko, evaluasi risiko itulah manajemen risiko yang terintegrasi seperti itu ya. It doesn't matter how slowly you go as long as you don't stop. Ini selalu saya sampaikan ya setiap saya uh, uh,
saya closing pastilah deh nggak salah, walaupun kamu lambat nggak ada masalah asalkan kamu tidak pernah berhenti. Jadi jangan sampai berhenti, teruslah berbuat kebaikan, teruslah tularkan kebaikan itu kepada semuanya, pada teman-teman, pasien dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, Bapak Ibu yang lakukan di rumah sakit tentunya menjadi amal ibadah dan bisa menjadi apa namanya pertimbangan nanti di akhirat kelak untuk Bapak Ibu semuanya. Oke, Amin. mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tapi kalau ada yang ingin sharing pengalaman dan sebagainya, karena saya tahu bahwa yang di sini ini pasti sudah punya pengalaman dengan masing-masing backgroundnya lah seperti itu. Oke, itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih dok. Oke, ada yang mau disampaikan atau udah mau masak aja? Jam masak ya kan? Tapi Dokter Albert kayaknya nggak mungkin masak dia. Dia mungkinnya rapat ini. Mana suara Dokter Albert ini? Ada yang mau didiskusikan terkait materi ini ataupun yang lain boleh kita sharing pengalaman. Tapi kalau tidak ada mungkin pertemuan ini kita cukupkan sampai ketemu nanti lebih luas lagi nanti kita bicara tentang keselamatan pasien, pasien safety ya, PMKP kita sharing nanti. Yang lain-lain juga yang belum pernah di rumah sakit ya nanti didengarkan ini adalah apa namanya bagian dari memang kegiatan-kegiatan yang selalu rutin apalagi menuju akreditasi nanti oleh KAS dan sebagainya ya jadi udah biasa di rumah sakit seperti ini. Oke, mungkin itu aja. Kalau nggak ada pertanyaan, sampai ketemu di lain kesempatan. Insya Allah nanti 2 minggu lagi ketemu. Atau kalau nggak 2 minggu lagi ya nanti akan dijadwalkan kembali seperti itu. Baik dokter. Cukup Bapak Ibu? Cukup dok. Cukup ya, Cukup, kita Dok. tutup ya. Ya dokter. Cukup. Uli semangat dia cukup kata Uli. Ya cukuplah kalau udah begitu. Sudah dapat bimbingan kan? Pembimbing kan semuanya kan? Sudah dok. Ya, pesannya juga jangan jangan terlalu nyantai, dikerjakan sedikit-sedikit biar nanti nggak kejar-kejaran, dicicil Iya aja. dokter. Oke, saya tutup ya, izin lift ya Bapak Ibu semuanya. Iya dokter. Selamat sore dok. Oke, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dokter. Itulah pengendalian Kan kok nggak mau keluar, masih mau ini. Ayo, Masih ayo Kak Mi, bubar Kak Mi. Udah siap.